Nah, majas sindiran ini itu ada 3 jenis di dalamnya. Yang pertama ada ironi, kemudian ada sarkasme, kemudian ada sinisme. Kemudian yang ketiga ada majas penegasan. Nah, majas penegasan ini itu terdiri dari 3 jenis juga. Yang pertama ada pleonasme, kemudian ada 2 itu repetisi, dan yang ketiga ada aliterasi. Kemudian majas keempat adalah majas pertentangan. Di sini ada 2 jenis majas. Yang pertama itu adalah litotes, kemudian yang kedua adalah paradoks. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Paham Ibu. Baik, semuanya sudah paham ya. Kita lanjut ya ke materi kita yang terakhir. Di sini ada imaji. Ibu hapus dulu ya, Ibu. Nah, coba kita lihat sama-sama ke depan. Di sini sudah ada 5 imaji. Nah, Ibu akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu adalah imaji penglihatan. Jadi adik-adik, imaji penglihatan ini adalah kata-kata dalam puisi itu yang seolah-olah dia memperlihatkan kita sebuah benda yang dijelaskan dalam puisi tersebut. Contohnya, tinggal kedip-lilin di kelam sunyi. Jadi seolah pembaca mendengar, melihat. Kemudian yang kedua ada imaji pendengaran. Jadi imaji pendengaran ini itu jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek kepada pembacanya atau pendengarnya seolah-olah ia mendengar. Kemudian ada imaji penciuman. Nah, imaji penciuman ini itu jika kata-katanya memberikan efek kepada pembacanya seolah-olah si pendengarnya ini ataupun si pembacanya ini mencium atau terjadi adanya efek indera penciuman. Kemudian yang keempat ini ada imaji perabaan. Jadi imaji perabaan ini jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera peraba kita. Kemudian yang terakhir adalah imaji cecapan atau jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera pengecap. Jadi kita seolah-olah merasakan dengan indera lidah kita. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Paham Ibu. Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu ingin memberikan sebuah tugas ya. Baik, untuk penugasannya Ibu berikan sebuah instruksi bahwa penugasan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi nantinya Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok dan tugasnya adalah menulis sebuah puisi. Temanya itu terserah dari kelompok masing-masing. Jadi di sini Ibu bagi ya. Kelompok 1 Iva dan Putri, kemudian kelompok kedua Salma dan juga Nirwana. Nah, adik-adik, Ibu akan membagikan lembar kerja yang mana di sini nanti adik-adik akan menulis puisinya. Jadi nanti puisinya ditulis ke dalam lembar kerja ini. Dan setelah menulis puisi, Ibu akan meminta dari kalian untuk membacakan puisi di depan hasil karya kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk menulis sebuah puisi, dan jika sudah 20 menit artinya puisinya akan dikumpulkan dan dibacakan oleh perwakilan kelompoknya di depan. Ibu bagikan ya. Baik, adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya ke Ibu ya. Jika mungkin ada yang mengalami